Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 tercinta, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada pagi ini mari kita lanjutkan pelajaran sains materi penutup sistem tata surya. Hari ini Bapak akan mengajarkan kamu tentang 3 hal. Yang pertama, rotasi revolusi bulan. Yang kedua, bagaimana penanggalan pada kalender. Yang ketiga, bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari itu dapat terjadi. Baik, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lihat di halaman kedua ini ada peta konsep. Ya, peta konsep ini adalah gambaran umum atas apa yang akan kita pelajari hari ini. Coba Bapak bantu jelaskan ya. Benda langit yang ada di tata surya, salah satunya adalah bumi. Maaf, kita pakai kuning. Kita tahu bumi itu memiliki 2 gerak. Yang pertama, gerak pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Yang kedua, gerak bumi mengelilingi matahari yang kita kenal dengan revolusi. Ya, masih ingat kan? Nah, bumi juga memiliki satelit alami yang dinamakan bulan. Ternyata bulan ini juga memiliki 2 gerak. Yang pertama, rotasi atau berputar pada porosnya. Dan yang kedua, revolusi. Berputar, bagaimana berputar mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nanti akan Pak Bayu dalami tentang bulan. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian, karena bumi dan bulan berevolusi, diulang, karena bumi dan bulan berevolusi, maka akan ada perubahan posisi. Nah, pada suatu waktu, posisi bulan, bumi, dan matahari bisa berada dalam satu garis lurus. Bapak ulang, karena bumi dan bulan berevolusi, maka terjadi perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini bisa berada dalam satu garis lurus. Jikalau matahari, kemudian bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari. Sebaliknya, ini matahari, bulan, bumi. Sebaliknya, jikalau ada matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana bulan. Begitu. Jadi, gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi karena revolusi bumi dan revolusi bulan. Ya, nanti ini juga akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, selain adanya perubahan posisi yang menyebabkan terjadinya gerhana, revolusi bumi maupun revolusi bulan digunakan sebagai penanggalan. Jadi, akibat dari perputaran itu, maka digunakan sebagai penanggalan. Revolusi bumi digunakan untuk penanggalan
kalender Masehi. Nah, sedangkan revolusi bulan digunakan untuk penanggalan kalender Hijriyah atau Komariah. Apa sih kalender Masehi? Apa sih kalender Hijriyah? Nanti akan kita bahas juga. Jadi seperti itu gambaran secara menyeluruhnya. Baik, kita akan mulai. Nah, ini sedikit mengulang, kita review supaya nggak lupa. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran disebut kala rotasi, di mana kala rotasinya 24 jam. Ya. Next. Akibat dari rotasi bumi ialah pergantian siang dan malam. Karena buminya berputar. Bagian yang menghadap matahari dia akan mengalami siang, dan yang membelakangi matahari maka akan mengalami malam. Kemudian terjadi perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Ya, sudah jelas ya. Kalau siang berarti waktunya jamnya berbeda dengan malam. Jadi setiap belahan-belahan nih kalau dibelah waktunya beda-beda nih. Tuh. Nah, tapi tuh kalau kita belah. Jadi waktu sini jam sekian, ini beda sekian jam. Bahkan di Indonesia saja sudah terjadi 3 waktu. Ada WIB, WITA, dan WIT. Itu salah satu akibat dari rotasi bumi. Ya. Kemudian yang terakhir, gerak semu harian matahari. Seolah matahari yang berpindah, padahal bumi yang berputar. Nah, yang kedua ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Masih ingat ya? Waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali putaran mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi, di mana kala revolusi bumi sebesar 365/4 hari atau 1 tahun. Nah, di sini ada tambahan. Tahun Kabisat adalah tahun yang di dalamnya terdapat 366 hari. Ya, Kabisat. Karena hasil akumulasi 1/4 hari yang dikali 4. Ya, kenapa dia nambah 1? Jadi misalnya, ini terjadi pada tahun yang bisa dibagi 4. Terjadi pada tahun yang bisa dibagi 4. Tahun bisa dibagi 4. Contohnya 2020. Nah, bisa nggak dibagi 4? Bisa. Ya. Nambah 1 harinya ini ditaruh di mana? Ditaruh di 29 Februari. Ya. Jadi 1/4 ini nih diakumulasi. Jadi tahun pertama harusnya 365/4 kan? Jadi 365 aja. Tahun kedua 365 aja. Jadi 1/4-nya di sini nih, 1/4 disimpan. Ditambah yang kedua ada 1/4 kan? Tahun ketiga harusnya 365/4. Tapi kan kita tahunnya nggak ada 1/4. Jadi 365/4-nya disimpan lagi. Nah, ketika tahun keempat 365 ada 1/4 juga kan? Tambahlah 1/4. Jadi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 itu kan sama aja kayak, pindah sini ya, nggak muat. Sama aja kayak 1/4 dikali 4 kan? 1/4 hari dikali 4. Coret berarti nambah 1 hari. 1 hari ini disimpan di sini. Jadi tambah 1. Jadinya
pada tahun keempat dia mengalami 366, maaf. Gitu ya. Selanjutnya, akibat dari revolusi bumi, bumi mengalami perpindahan posisi yang mengakibatkan pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, gerak semut tahunan, dan kenampakan rasi bintang yang berbeda. Nah, kita lanjut ke materi yang lanjutan yang akan Bapak bahas hari ini, rotasi dan revolusi bulan. Jadi bulan mengalami dua gerak, yang pertama rotasi, yang kedua revolusi. Kita bahas yang pertama dulu ya, rotasi bulan. Sama dengan bumi, rotasi itu artinya perputaran pada poros. Jadi kalau ditanya rotasi bulan adalah perputaran bulan pada poros, tinggal ditambah. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali putaran pada poros disebut kala rotasi bulan. Wah, salah nih. Jadi ya, maaf. Kala rotasi bulan sebesar 29,5 hari. Jadi kalau rotasi bumi 24 jam, bulan rotasinya berapa? 29,5 hari. Ingat ya. Nah, akibat dari rotasi bulan, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Ini Bapak skip aja karena cukup sekedar tahu dan tidak perlu didalami. Nah, ini saja nih, revolusi bulan dan akibatnya. Jadi bulan sudah berotasi, selain berotasi bulan juga mengalami revolusi. Revolusi bulan ini ada dua, terhadap bumi dan terhadap matahari. Maksudnya apa? Maksudnya bulan itu mengelilingi bumi kalau terhadap bumi ya. Kalau Bapak gambar, kalau ini ada bumi, ini bulan. Nah, bulan selain berotasi gitu kan, dia juga mengelilingi bumi. Nah, itu ya. Nah, kalau revolusinya sama 29 hari. Nah, sekarang Bapak mau yang kesini nih, yang terhadap matahari. Kalau terhadap matahari berarti ada bulan, ada bumi. Nah, bulan dan bumi mengelilingi matahari. Jadi selain dia berotasi terhadap bumi, dia juga mengelilingi matahari gitu. Ya, bisa dipahami ya. Bersama bumi mengelilingi matahari. Kita lanjut ke tampil yang atas. Kalau revolusinya 29,5 hari. Sama. Kalau dia mengelilingi bumi, kalau bulan mengelilingi matahari bersama bumi, revolusinya 365/4 hari atau 1 tahun. Ya. Akibat dari revolusi bulan terhadap bumi, maka lihat, kalau dia mengelilingi bumi berarti ada saat di sini, bulan di sini, di sini, di sini gitu kan. Nah, ini yang mengakibatkan. Nah, sedangkan mataharinya kita anggap di sini nih. Kita anggap matahari di sini. Ya kan? Ada posisi bulan di sini, di sini. Nah, dia berpindah-pindah.
Ini matahari kan cahayanya. Nah, karena perpindahan posisi bulan itu, maka bentuk bulan yang tampak dari bumi, maka dia akan berubah. Makanya kita dapati bentuk bulan kadang penuh, kadang nggak kelihatan, kadang bentuknya sabit, kadang hanya sebagian. Dan nanti akan kita lihat videonya. Kemudian, oke, ingat ya, yang pertama perubahan bentuk bulan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika dia satu garis lurus, maka dia akan mengalami gerhana. Nih, satu garis lurus nih. Tuh. Baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, kalau dia tepat berada di garis lurus. Sedangkan revolusi bulan mengelilingi matahari mengakibatkan dasar perhitungan kalender Hijriyah atau Qamariyah. Next. Nah, di sini Bapak ada video akibat dari revolusi bumi ya. Video dari revolusi bulan. Revolusi bulan terhadap bumi. Kita simak. Fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh di permukaannya. Ketika cahaya pantulan ini mencapai bumi, maka kita melihat bulan. Hanya bagian tersebut yang dapat kita lihat dari bumi, yaitu cahaya yang pantulannya sampai ke bumi. Pada saat bulan baru, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tidak ada cahaya yang dipantulkan bulan ke bumi. Maka kita tidak dapat melihat bulan pada saat bulan baru. Pada saat ini, sisi gelap bulan berhadapan dengan bumi. Di malam hari setelah bulan baru, kita akan melihat bulan sabit. Hal ini terjadi karena hanya cahaya pantul dari bagian yang berbentuk sabit saja yang sampai di bumi. Bagian lain dari bulan tidak nampak samar dari bumi, karena pantulan cahaya matahari dari bumi juga sampai ke permukaan bulan. Bulan sabit semakin hari semakin lebih cembung, hingga akhirnya di hari ke-15, bulan tampak penuh. Hal ini disebut bulan penuh atau purnama. Setelah bulan penuh, hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan menjadi kembali ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari, kembali terbentuk bulan baru. Perubahan-perubahan bentuk penampakan bulan dari bumi ini disebut fase bulan. Baik, insya Allah menambah kepahaman kamu ya tentang tentang fase-fase bulan. Kita lanjut. Nah, Bapak lanjut ke penanggalan. Ya, maaf kegeser. Lanjut ke penanggalan. Baik, itu tadi rotasi dan revolusi bulan. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu sistem penanggalan atau kalender. Dibagi dua, ya. Pertama, kalender Masehi atau Syamsiah. Yang kedua, kalender Hijriyah atau Qamariyah. Ya, dari kata-kata Syams, mungkin kamu pernah baca di Al-Quran. Syams itu artinya apa? Matahari. Kalau Qamar artinya ya bulan. Jadi dari sini saja kita sudah tahu bahwasanya kalender Syamsiah itu diambil dari perputaran bumi mengelilingi matahari.
ulang? Kalender Syamsiah diambil dari perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Bisa ya? Nah, kemudian revolusi bumi itu berapa hari? Kalau revolusinya yang 365 seperempat hari katanya gitu. Nah, dari sinilah dibuat kalender Syamsiah atau kalender Masehi. Sedangkan kalau kalender Hijriah atau Qamariyah diambil dari kata dasar bulan. Apa maksudnya bulan? Yaitu perputaran bulan mengelilingi bumi. Perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan. Di mana revolusi bulan 29,5 hari. Revolusi bulan terhadap bumi ya. Terhadap bumi. Nah, atas dasar inilah dibuat kalender Qamariyah. Sudah bisa dipahami bedanya? Syamsiah itu revolusi bumi, Qamariyah itu revolusi bulan terhadap bumi. Nah, kalender Masehi Syamsiah itu apa? Kalender Masehi atau Syamsiah itu kalender yang digunakan secara universal saat ini, yaitu yang terdiri dari 1 tahun, 12 bulan, dari Januari sampai dengan Desember ya. 365 seperempat hari, atau jika dia kabisat maka dibulatkan jadi 366 hari. Sedangkan kalender Hijriah atau Qamariyah ialah yang 1 tahunnya sama 12 bulan, terdiri dari bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah, namun harinya lebih sedikit, yaitu hanya 354 hari gitu. Jadi kalender Hijriah atau Qamariyah ini biasa digunakan umat muslim ya, umat muslim, karena waktu itu kalau tidak salah Bapak dengar zaman Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab itu mengirim surat pada bulan Sya'ban. Di dalam surat itu ada keterangan bahwasannya tertulis di situ bulan Sya'ban. Kemudian yang menerima surat itu bingung, ini maksudnya Sya'ban saat ini, Sya'ban tahun lalu, atau Sya'ban tahun depan gitu. Karena zaman dulu kan masih pengiriman surat masih lama, jadi yang menerima bingung, ini Sya'ban tahun ini, tahun lalu, atau tahun depan. Kemudian atas dasar itulah terjadi musyawarah bahwasanya kita harus membuat tahun. Maka dibuatlah tahun Hijriah, di mana Hijriah ini diambil dari kata hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah ya. Jadi dari dasar itulah dibuat kalender Hijriah. Sedangkan nama-nama Muharram, Ramadan, Zulhijjah itu mengandung arti yang bisa kamu pelajari masing-masing. Contohnya Ramadan itu artinya panas matahari sedang terik-teriknya. Atau Zulhijjah itu artinya sedang musim haji ya. Jadi ini kalender yang digunakan umat muslim, dan sudah seharusnya kita menggunakan kalender ini. Sedangkan kalender Masehi Syamsiah ini dibuat oleh non muslim. Malah kalender Syamsiah atau Masehi dibuat oleh non muslim, dibuat oleh bangsa Romawi. Dari bulan Januari sampai Desember itu bahasanya bahasa Romawi yang diserap ke bahasa Indonesia ya. Jadi kalau sudah selayaknya kita beralih ke kalender Qamariyah ya gitu. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, ini nama-namanya. Tahun Masehi ada sekian ya,
kita sudah pelajari di matematik, bahkan FEB KPK. Dan ketika KPK kamu harus hafal jumlah harinya. Ya, kalau di total ada 365 atau 366. Nah, ini nggak asing buat kita. Jika dia kabisat, nambah di Februari ya. Nah, ini nama-nama bulan tahun Hijriah, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, silakan dibaca kalau mau tahu apa arti dari masing-masing nama pada bulan Hijriah. Ya. Ini menarik, menambah pengetahuan kamu kenapa sih dinamakan nama-nama ini gitu. Nah, jumlah harinya setiap bulan kurang lebih 30, 29. Nah, diambil dari revolusi bulan terhadap bumi yang hanya 29,5. Jadi mirip kan? 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29 gitu. Ya. Di total jadinya 354 atau 355. Next. Kita masuk ke bagian terakhir. Ada gerhana. Nah, gerhana salah satu fenomena alam. Mungkin siapa di sini yang sudah pernah lihat gerhana? Nah, biasanya kalau ada gerhana itu kan ada kabar di sosial media, di televisi, bahwasanya akan terjadi gerhana gitu kan. Bahkan di Islam ada syariat bahwasanya kalau ada gerhana, ada sholat gerhana gitu. Jadi gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang sunatullah yang Allah ciptakan akibat dari revolusi bumi dan revolusi bulan, di mana jika mereka berada dalam satu garis, maka akan saling menutupi cahayanya yang mengakibatkan gerhana. Ya. Gerhana dibagi dua, gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, masing-masing memiliki 3 macam. Oke. Pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, fokus ya. Ini lumayan dalam nih. Terjadi ketika matahari. Jadi nomor 1 matahari. Ya, kalau kita urut dari kiri, nomor 1 matahari, bumi, nomor 2 itu bumi. Bapak ganti warna, bumi biru ya. Bumi dan bulan. Bulan kita kasih merah. Ini bulan nih. Nah, matahari, bumi dan bulan. Jadi harus urutannya matahari, bumi dan bulan. Secara berurutan terletak pada satu garis. Gitu. Cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang bumi. Ya kan? Kan harusnya bulan mendapatkan cahaya dari matahari karena dia tidak bercahaya. Gitu kan? Tapi cahaya matahari ini terhalang oleh bumi. Maka terjadilah gerhana bulan. Nah, gerhana bulan. Oh ya, di sini Bapak ada kata umbra dan penumbra. Umbra itu bagian yang hitam nih, tertutup bumi. Umbra itu bagian hitam. Nah, kalau penumbra itu bagian yang umbra itu bagian hitam yang tepat tertutupi, yang tepat atau penuh tertutupi ya, tertutupi. Sedangkan penumbra itu bagian yang tidak terlalu tertutupi atau agak abu-abu.
Nah, bulan ini ada posisinya nih. Ketika dia posisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ketika dia di posisi 1 dengan posisi 3, maka nama gerhananya beda. Posisi 3 dengan posisi 4, nama gerhananya beda. Nah, apa saja sih memang nama-nama gerhana bulan itu? Kita lihat. Nah, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bulan tepat berada di daerah umbra. Bulan tepat berada di daerah umbra. Berarti kalau digambar posisi bulan di nomor 3 ya. Nah, ini bulan sedang mengalami gerhana total nih. Kan dia tepat tertutupi. Ya kan? Tepat tuh, semuanya tertutup. Semuanya tertutup oleh bayangan bumi. Bayangan umbra bumi. Next. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada pada bagian penumbra bumi. Bulan pada bagian penumbra bumi. Nah, yang mana nih? Kita lihat. Penumbra itu kan yang garis abu-abu. Mana? Kalau ini dia digaris. Nomor 1 itu digaris, 2 digaris, 3 tuh total, 4. Nah, berarti ini penumbra nih. Penumbra. Ya kan? Kan dia tepat di penumbra. Kalau 3 tepat di umbra. Bisa dipahami? Pak, kenapa 2 enggak? Karena 2 itu berada di tengah-tengah garis. 1 berada di tengah-tengah garis. Ya. Kita lihat lagi. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di daerah umbra dan penumbra. Oh, dia di tengah-tengah antara umbra dan penumbra. Gitu. Ada di nomor antara garis umbra penumbra. Nah, ini dia nih. Nomor 2. Sebagian. Ya kan? Atasnya penumbra, bawahnya umbra. Berarti dia mengalami sebagian. Nah, kalau nomor 5. Nomor 5 apa nomor 5? 5 itu di luar dari umbra dan penumbra. Berarti 5 itu gerhana bulannya sudah selesai. Gitu kan? Atau tidak terjadi. Ya. Jadi kalau Bapak ceritain, nomor 1 itu mulai gerhana. Mulai. Nomor 2, karena dia masuk penumbra dan umbra, namanya sebagian. Masuk tepat di tengah-tengah, namanya total. Keluar dari yang tepat, terus berada di bagian penumbra, namanya penumbra. Kemudian keluar dari garis umbra penumbra, namanya tidak mengalami gerhana atau gerhana sudah selesai. Paham ya? Insyaallah paham. Kita simak videonya. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid.
Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Nah, tadi sudah kita simak ya, Bobo, majalah Bobo. Tapi kita belajar dulu, jangan bobo dulu. Tadi kita udah lihat gerhana bulan, ada bagian bagian atasnya penumbra, bagian umbra, penumbra lagi, kemudian baru keluar. Ya, lanjut. Semoga membantu. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari kebalikannya. Posisi bumi dan bulan ini berpindah. Ya. Kalau tadi sama-sama kita lihat posisi bumi di tengah-tengah kalau tadi nih. Jadi kalau gerhana bulan, bulannya di akhir, ya, bumi di tengah-tengah. Sedangkan kalau gerhana matahari, bulannya menempati posisi tengah. Nah, bulannya di tengah. Nih bulan, ya kan? Bulan di tengah. Kalau gerhana matahari, bulan di tengah. Karena bulan ini yang menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Gitu. Ya. Terjadi pada siang hari. Kita lanjut. Sama, bagian sini ada umbra dan penumbra. Umbra itu berarti artinya daerah yang tepat atau penuh ditutupi oleh siapa? Bulan. Kalau penumbra bagian yang kurang penuh. Kita masuk. Nah, matahari, gerhana matahari dibagi 3. Sama. Pertama, kedua, 3. Pertama, total. Terjadi pada permukaan bumi yang tertutup umbra bulan. Jadi kalau total itu ciri-cirinya ditutupi oleh umbra. Ya. Gitu ya. Jadi kan bisa posisi bulan gak di umbra. Misalnya posisi bulan di sini gitu. Posisi bulan. Posisi bumi di sini atau di sini. Nah, tapi kalau dia total, maka posisi buminya tepat di umbra. Ya, tepat di umbra. Kalau sebagian permukaan bumi tertutup penumbra bulan. Tadi yang Bapak sebutkan. Jika buminya di sini nih, di bagian penumbra, maka dia gerhana bulan sebagian. Nah, udah kebentuk kan polanya? Jadi konsepnya apa? Kalau dia total, pasti dia tertutup oleh umbra. Kalau dia sebagian, kalau pada gerhana matahari sebagian ya. Kalau pada gerhana matahari sebagian itu dia di penumbra. Tapi kalau pada bulan sebagian itu ketika dia berada di tepat-tepat garis nih, gitu. Ini sebagian kalau pada bulan. Kalau pada bulan. Ya. Gitu. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauh. Ya. Untuk lebih jelasnya,
Maaf, Pak Bayu ulang. Jadi dia mengalami total ketika seluruh permukaan bumi tertutup umbra. Bisa dipahami ya. Yang kedua, sebagian jika permukaan bumi tertutup penumbra. Sedangkan cincin, gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada posisinya paling jauh. Maksudnya paling jauh apa, Pak? Paling jauh itu artinya bulan kan ini bumi ya, maaf, ini bulan. Nah, orbitnya kan nggak bentuk lingkaran, tapi bentuknya lonjong. Nah, kalau di sini kan deket, bulan paling dekat, tapi kalau di sini bulan paling jauh. Gitu. Kalau di sini posisi bulan dekat dengan bumi, kalau di sini paling jauh. Posisi bulan berada paling jauh dan bumi berada di daerah umbra. Ya. Buminya di umbra dan bulan terjauh. Untuk lebih jelasnya kita lihat gerhana matahari cincin. Apa itu gerhana matahari cincin? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Lalu, jangan lupa juga terjadi fenomena gerhana matahari cincin. Apakah teman-teman melihatnya? Peristiwa langit ini bisa disaksikan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi tempat terbaik untuk mengamati fenomena ini. Sebenarnya gerhana matahari cincin itu peristiwa apa ya? Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Kita lihat gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus dan bulan sedang berada dalam titik terjauh. Bapak nggak bisa pakai nih. Kamu lihat di sini ada daerah umbra bulan. Lihat umbra bulan, terus agak putus nih, ya. Terus baru lagi umbra. Jadi ciri-ciri gerhana matahari cincin di bagian umbra bulan terdapat titik. Nih, ini kan ada titik nih, putus. Sayang Bapak nggak bisa nyalain pointer. Terdapat titik nih di tengah-tengah nih. Ya, segitiganya ujungnya selesai gitu. Terus dilanjut lagi segitiga lagi. Nah, ciri-ciri cincin tuh begitu. Ya, segitiganya agak putus, kemudian dilanjut lagi. Ini akibat dari letak bulan yang terlalu jauh. Jadi umbranya itu putus, kemudian baru dilanjut lagi. Ya. Sedangkan kalau matahari total, umbranya langsung ke bumi, tidak putus. Segitiga ini. Lanjut. Fenomena ini terjadi saat bulan menutupi bagian tengah matahari, tapi masih menyisakan tepian luar matahari. Bulan memiliki orbit yang berbentuk oval, tidak lingkaran sempurna. Jadi, ada waktu di saat bulan berada di titik terdekat dari bumi. Ada juga waktu di saat bulan berada di titik terjauh dari bumi. Saat gerhana matahari cincin terjadi, bulan berada di titik terjauhnya dengan bumi, sehingga terlihat lebih kecil. Saat melintas di depan matahari, bulan tidak bisa menutupi seluruh wajah matahari. Akibatnya, tepian luar matahari masih akan tetap terlihat dari bumi dan membentuk lingkaran api. Tepian luar matahari inilah yang jika diamati dari bumi akan terlihat seperti cincin. Maka itu, fenomena ini disebut sebagai gerhana matahari cincin. Nah, pada 26 Desember 2019 ini, gerhana matahari cincin bisa diamati di Indonesia. Tapi tidak semua dilewati peristiwa ini. Gerhana matahari cincin tahun ini paling baik diamati di Siak, Riau. Selain di Riau, fenomena ini juga bisa diamati di Nias, Aceh. Daerah-daerah yang tidak disebutkan tidak bisa melihat gerhana matahari cincin, tapi bisa melihat gerhana matahari sebagian.
Nah, setelah ini Bobo akan membahas tentang fenomena gerhana matahari sebagian. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan Nah, itu ya. Jadi tadi nggak bisa pakai pointer. Nah, sini lihat. Maksud Bapak tuh, cincin ini terjadi ketika matahari, aduh jelek. Sini ya, nggak apa-apa. Matahari, bulan, dan bumi. Nah, di sini kan gini tadi. Gitu kan? Nah, dia tuh ada begini. Nah, gitu kan? Jadi ciri-ciri gerhana matahari cincin itu dia ada titik ini nih. Nah, titik ini tuh putus. Yang ini menandakan bahwa bulan sedang posisi terjauh. Posisi terjauh dari bumi. Ya. Jadi kalau ada gambar, ada titik ini, bulan posisi terjauh dari bumi yang mengakibatkan gerhana matahari cincin gitu. Gitu ya. Kalau total dia beda. Total nggak gitu. Terakhir, kalau total ini matahari, ini bulan, ini bumi. Nah, total tuh langsung dia. Nah, bayangannya langsung umbraknya jatuh di bumi. Nah, gitu. Ya. Nggak ada titik putus. Ini namanya gerhana matahari total. Ya. Umbraknya langsung jatuh ke bumi. Karena bulan tidak dalam posisi terjauh. Tidak dalam posisi terjauh. Oke. Sekian pelajaran hari ini, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jikalau ada kekurangan silakan pelajari dari bahan belajar lain dari YouTube atau dari buku, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.